Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita semuanya, mempertemukan kita semuanya, menyatukan jasad dan hati kita untuk sama-sama kita belajar lebih mendalami lagi tentang ilmu-ilmu di dalam agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah tentang haul. Ntar lagi kan ada acara haul di Solo ya. Anda kan mungkin ditanya, ada nanya, kamu kok ngadakan haul, tuntunannya mana? Kamu kok ngadain haul, kenapa? Kamu kok dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan nerangkan tentang haul. Nanti sambil kita sedikit-sedikit cerita tentang haul Solo nanti ya. Yang akan, masa orang Solo enggak tahu haul Solo. Jadi haul itu apa sih? Haul itu sebenarnya artinya putaran 1 tahun. Berasal dari kata hala yahulu haulan, yang artinya berlalu 1 tahun. Itu namanya haul. Kata-kata haul kalau dalam syariat itu ada di dalam fikih bab zakat. Syaratnya orang yang bayar zakat diantaranya adalah 1, hartanya zakat, tentunya zakat emas dan perak ya, zakat alat transaksi, angka zakatnya mencapai nisab, kemudian berlalu haul, artinya sudah berlalu 1 tahun. Nah, karena acara memperingati seorang ulama yang diperingati itu wafatnya, itu diperingati setahun sekali, ya kan? Makanya dinamakan acaranya adalah haul. Contoh, Masjid Riyadh buat haul Habib Ali setahun berapa kali? Sekali. Nanti ada, kalau di Solo ini ada Pondok Pesantren Al-Muayyad, itu buat haulnya Kiai Umar Abdul Manan. Buat haulnya setahun berapa kali? Sekali. Masjid As-Sekaf ada haulnya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sekaf, Bahnya Habib Jamal, Bahnya Habib Syekh. Buat haulnya setahun berapa kali? Sekali. Sama di Gresik ada haulnya Maulana Malik Ibrahim, ada haulnya Habib Abu Bakar Gresik, itu haulnya setahun 1 kali. Karena setahun hanya sekali, putaran setahun, maka acara memperingati wafatnya ulama tersebut itu dinamakan haul. Jadi intinya haul adalah orang berkumpul
seringnya sih, enggak mesti ya, enggak harus juga, seringnya di hari wafatnya seorang ulama kemudian menceritakan kisah kehidupannya, manakibnya, setelah itu sekaligus mendoakannya. Biasanya ulama itu nanti ada yang mengidolakan, biasa jadi muridnya atau cucu dari muridnya atau anak dari muridnya atau orang-orang yang lainnya, karena mengidolakan tuh pengen mendoakan, hingga akhirnya mereka pun sama-sama hadir. Akhirnya kan ramai dan dijadikan satu media dakwah yang efektif untuk mengajak orang ingat kepada Allah dan ingat untuk menjalankan syariat-syariat Islam, untuk dikenalkan dengan ajaran-ajaran dalam syariat Islam. Itulah yang dinamakan dengan acara haul. Jelas ya? Ada lagi yang nanya, Bib, kenapa kalau Nabi kok maulid, ulama kok haul? Iya kan? Lah, Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu diperingati maulidnya. Maulid itu artinya waktu atau tempat lahir. Kenapa sih kok Nabi itu yang diperingati maulidnya? Karena semua Nabi dari lahir sudah mulia. Semua Nabi itu dari lahir sudah mulia. Sekalipun belum diangkat menjadi Nabi, tapi dari kelahirannya aja itu sudah mulia. Semua Nabi. Anda kalau lihat di Al-Quran kan banyak kisahnya. Nabi Musa lahirnya aja udah mulia tuh. Enggak mungkin bisa selamat dari Fir'aun kecuali orang yang dapat lindungan Allah. Nabi Musa diantaranya itu, kemuliaannya nampak ketika lahir. Nabi Isa alaihissalam, kemuliaannya juga nampak ketika lahirnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya pun juga nampak ketika lahirnya. Beliau lahir itu udah ada cahaya yang bersinar. Setelah itu posisinya juga matanya pakai celak, kemudian tali pusar udah terputus, bahkan maaf kemaluannya juga udah terkhitan. Ya kan luar biasa ini ya. Dari lahirnya para nabi udah mulia. Kenapa? Karena nabi itu adalah manusia pilihan. Wafatnya nabi sedih kita. Nah, ulama itu dikatakan sukses menjalani kehidupan kalau dia apa? Menjalani kehidupan dengan baik dan mengakhiri hidupnya juga dengan baik. Makanya puncak kesuksesan seorang ulama ketika berhasil wafat dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga ulama itu yang diperingati hari wafatnya. Kenapa? Puncak kesuksesan ulama ketika wafat. Tapi kalau nabi dari lahir itu udah menjadi satu kesuksesan dan satu kemuliaan. Ulama puncak kemuliaannya ketika wafatnya. Hingga ulama yang dikenang itu hari wafatnya berkumpul bersama muridnya, kerabatnya, semua keluarganya yang dekat, kemudian duduk untuk mendoakan dan mengenang kebaikannya. Saya mau nanya, dari tadi yang udah saya sampaikan, kira-kira haul itu di dalamnya ada enggak yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Enggak ada. Kalau ada orang yang mungkin dia beralasan begini, lah itu kan haul itu terlalu mengkultuskan, terlalu berlebihan. Yang harusnya diperingati berlebihan itu Allah, bukan ulama. Loh, ini ulama itu diperingati karena mereka itu dekat sama Allah. Kita nggak pernah memperingati halnya orang yang nggak pernah sholat, tidak ada. Syaratnya di hal itu apa sih? Menjalani hidup dengan baik dan matinya pun juga dengan baik. Anda pernah tahu ada enggak orang memperingati halnya orang yang matinya karena teler overdosis narkoba? Ada? Enggak mungkin ada. Kenapa? Karena tidak meninggalkan dunia ini dengan baik. Jadi kita tuh bukan mengkultuskan ulama, akan tetapi menggunakan kenangan tentang kehidupan ulama untuk memotivasi diri kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya hal itu apa? Menceritakan orang soleh dan tentunya mendoakannya. Kadang juga sih ada yang nanya, Habib kalau bukan ulama di holi boleh apa enggak? Tentunya di holi dalam makna mendoakan boleh ya.
Cuma kalau dibacakan manakibnya jangan. Jadi kalau bukan ulama nanti kisah hidupnya ya enggak, ya gitu-gitu aja. Beliau pakai rahimahullah. Bangun tidur terkadang telat jam 6. Terkadang jam 7 pagi. Lalu beliau pun ke pasar dan beliau lupa mengkodok sholat subuh. Sesampainya di pasar beliau berdebat dengan teman sesama pedagang yang ada di pasar. Ketika adzan zuhur beliau tidak menutup tokonya, beliau malah berdagang. Beliau sholat zuhur jam 2:30. Lah manakibnya anaknya malu tuh, bapaknya kayak begini. Beliau tidak pernah sholat berjamaah ada di masjid. Itu masih untung itu. Iya, coba kalau pekerjaan yang semi-semi agak maaf nih, syubhat-syubhat. Pegawai bank gimana gitu? Beliau setiap hari dari pagi sampai malam beliau selalu berhubungan dengan riba. Ya malah haram itu, membuka aib itu namanya. Jadi kalau yang bukan ulama diholi boleh, tapi dalam artian mendoa. Tapi kalau kiai, habib yang diholi tentunya dalam artian kita mengenang kesolehan selama hidupnya, gitu. Nah, mengenang orang soleh itu ajaran Quran. Mengenang orang soleh itu ajaran Al-Quran. Anda bayangkan di Al-Quran itu banyak sekali manakibnya orang soleh. Manakib itu apa? Manakib itu sejarah. Nanti saya akan terangkan berhubungan dengan manakib nanti. Siapa di antaranya? Di antaranya apa? Di antaranya sampai dijadikan nama surat. Bukan nabi, orang soleh, tapi sampai jadi nama surat. Di antaranya siapa? Ada namanya Sayyidina Luqman, Luqmanul Hakim. Itu sampai ada surat khusus menerangkan tentang Luqman. Diceritakan bagaimana Luqman menasihati anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ada nasihat Luqman. Luqman orang soleh diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Wanita solehah diceritakan Allah dalam Al-Quran. Siapa? Siti Maryam. Bahkan sampai jadi nama surat. Ada surat Maryam, ya kan? Keluarga soleh ada. Keluarga Imran ada itu. Imran Allah sampai mengabadikan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah itu telah memilih nih, Nabi itu dipilih. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi semua daripada manusia, jin, semua yang ada, mereka yang dipilih. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din wallahu samii'un 'aliim. Bahkan keturunan mereka juga dipilih dibandingkan keturunannya orang lain. Ceritakan keluarga Imran, keluarga yang solehah. Istrinya Imran itu namanya Hannah. Ini panjang, nggak usah ceritakan panjang. Anda percaya aja, pokoknya ada dalam Al-Quran. Nggak perlu nanti dicek. Al-Imran ayat 33-36. Kemudian juga ada lagi siapa yang diceritakan dalam Al-Quran? Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu para pemuda, tapi mereka beriman kepada Tuhannya hingga kami memberikan kepada mereka tambahan petunjuk. Ada Ashabul Kahfi ini, orang soleh diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Khadir alaihi salam. Ada yang bilangnya Khidir, tapi yang lebih afsal katanya Khadir. Khadir itu hilaf. Ada yang bilang Nabi, ada yang bilang bukan Nabi. Jadi kita kalau nyebut jangan Nabi Khadir, tapi lebih bagus Khadir alaihi salam. Jadi keluar daripada khilaf. Kalau memang Khadir itu Nabi, kita tetap beradab. Kalau memang Khadir itu bukan Nabi, kita tidak menabikan orang yang bukan Nabi. Ada dalam Al-Quran kisahnya. Dzulqarnain, ada seorang raja yang soleh, yang kuat, yang gagah perkasa. Ada kisah dalam Al-Quran. Kemudian juga Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya itu
Orang yang memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan, siapa yang bisa mendatangkan ini kerajaannya Balqis? Langsung Ifrit, saya bisa mendatangkan qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu, saya bisa mendatangkan singgasana itu. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab, tapi ada juga orang yang memiliki ilmu dari kitab, ana atika bi qabla ayartadda ilaika turfuk. Kata orang tadi apa? Ngalahkan Ifrit nih. Saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum matamu sempat berkedip. Lebih keren ya. Siapa namanya? Asif Barakhia. Itu orang yang dikatakan punya Ismullahil A'zam. Tahu enggak apa Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam itu adalah nama Allah yang agung, yang siapapun doa nyebut nama itu pasti diijabah doanya sama Allah. Nama Allah yang agung, yang siapapun doa menyebut nama itu pasti diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahil A'zam. Anda kira-kira pengen tahu Bismillahil A'zam? Pengen tahu enggak? Pengen? Nanya saya, udah pantas apa belum? Kira-kira udah pantas apa belum? Nanya. Sebulan sholat subuh telat berapa kali? Hah? Duha pakai kunut ya? Itu ada Ismullahil A'zam. Oh, saya ceritakan panjang dan nanti itu temanya khusus pas nyantai-nyantai. Itu di dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali di Quran itu kisahnya orang-orang soleh. Quran ceritakan orang soleh. Hadis Nabi banyak. Nabi menceritakan apa? Orang soleh namanya Juraj. Ma'ruf ini, Juraj itu seorang ahli ibadah yang dia itu pernah istilahnya tidak memenuhi panggilan ibunya ketika dia dalam keadaan sholat. Makanya orang itu kalau sholatnya itu sholat sunnah, dipanggil sama ibu suruh batalkan sholat. Karena kalau sholatnya sholat duha, dipanggil sama ibu suruh batalkan sholat. Tapi kalau sholatnya itu sholat wajib, maka ya Anda keraskan suara, tapi jangan niat ngasih tahu. Niatnya adalah membaca apa yang Anda baca. Keraskan suara. Itu. Jurayj diceritakan kisah orang soleh. Jurayj itu ketika itu dituduh berbuat zina, sampai akhirnya anak yang masih bayi dipegang perutnya langsung bisa bicara. Kalau dia itu ternyata bukan berzina dengan si Jurayj tadi itu. Orang soleh Jurayj itu. Kisahnya Asiyah istrinya Fir'aun ada juga dalam hadis Nabi. Kemudian 3 orang yang terkurung di gua ada, yang tawasul dengan amal solehnya masing-masing. Ada kan? Ma'ruf itu. Jadi intinya memang perhatian syariat Islam terhadap kehidupan orang soleh itu luar biasa. Ditambah lagi, Anda buka Sahih Bukhari, Anda buka Sahih Muslim, dibuat bab tersendiri, Kitabul Manaqib, kitab yang menerangkan tentang manaqib. Manaqib itu apa? Manaqib itu kalau secara artinya dikatakan manaqib itu adalah ma'urifa bihi minal khisali wal akhlaqil hamidah, yaitu yang dikenali dari seseorang daripada akhlaknya yang mulia dan perangai-perangainya yang terpuji. Itu namanya manaqib. Jadi saya menceritakan saya pernah berjumpa dengan orang yang soleh. Ada dulu di Solo ini seseorang yang soleh. Beliau bernama Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu istiqamah menjadi imam adat di masjid. Bahkan meninggalnya ketika sujud menjadi imam dalam sholat Jumat. Ini namanya manaqib. Jadi perangai yang kebaikan dari seseorang, akhlaknya dan sisi-sisi yang terpuji diceritakan, namanya manaqib. Anda bayangkan
dalam kitab-kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab-kitab hadis itu semuanya ada kitabul manaqib yang membahas tentang sejarah kehidupan orang-orang yang saleh. Diceritakan. Kira-kira nih, Sahih Bukhari itu rujukan atau bukan? Rujukan kan? Anda bayangkanlah kalau Sahih Bukhari aja itu ngajak kita untuk mengenang orang yang soleh dengan mencantumkan dalam kitabnya Kitabul Manaqib, berarti mengenang orang soleh penting apa enggak? Penting. Penting sekali kita itu mengenang orang soleh. Penting sekali kalau kita itu mengenang orang soleh. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah." Atau ada lagi mengatakan tatanazzalur rahmah. Kalau dikenang orang-orang yang soleh, maka akan tanzilur rahmah, sekali turun rahmat. Tapi kalau tatanazzalur rahmah, turun terus rahmat. Bertahap turun rahmat Allah ketika disebutkan tentang orang yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan nanya lagi apa ya faedahnya kita menghadiri acara hall. Banyak faedahnya menghadiri acara hall. Bahkan tidak terhingga itu faedahnya kita menghadiri acara hall. Saya tadi baca bulan sini tadi kan dari saya tuh tadi siang sholat zuhurnya masih di Bangka Belitung. Terus sholat maghribnya di rumah. Daripada di rumah, bukan Isra Mi'raj ini, naik pesawat ya. Yang dikira Isra Mi'raj nanti dijadikan manaqib, bukan manaqib ini. Naik pesawat siapapun bisa ya. Jadi sambil tadi di jalan tuh belajar. Ya, kita kalau mau ngaji di sini belajar dulu, jangan dikira asal-asalan, belajar dulu kita ini. Persiapkan ini ada data-data yang kita siapkan nih Mas Rio, saya suruh ngeprint. Jadi Anda hadir dari jauh, Anda korban waktu, korban tenaga, korban bensin kalau ada yang ngitung bensinnya juga misalkan. Korban macam-macam, saya juga harus mengorbankan waktu Anda, pokoknya harus mencari ilmu sebaik mungkin untuk disampaikan. Saya baca kitab-kitab tadi. Saya baca kitab tentang pentingnya mendengarkan riwayat hidup orang soleh. Di antaranya itu yang saya baca ada dalam kitab Ihya. Di kitab Ihya itu dikatakan, Imam Ghazali mengatakan apa? Wa yakfi fi taghyir at-tab'i mujarrad sima'il khairi wa syarri fadlan an musyahadati. Sebenarnya cukup watak manusia itu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama yang sekaligus ya motivator, ya pakar psikologi macam-macam, ahli ilmu kejiwaan. Beliau mengatakan apa? Cukup untuk bisa merubah watak manusia itu dengan mendengarkan kebaikan atau keburukan. Kalau manusia itu senang mendengarkan kebaikan, maka wataknya akan berubah ikut yang baik. Tapi kalau manusia itu senang mendengarkan keburukan, yang dicari biografi mafia misalkan, autobiografi mafia. Ini beliau menjadi penjahat dengan keahlian otodidak, tidak pernah berguru. Kalau maling pakai berguru ya, masa ada dunia permalingan, pondok maling gitu masa ada. Namanya mafia itu bukan otodidak, ada yang ngajari, iblis sama setan yang ngajari, bukan otodidak gitu. Dengarkan kebaikan itu menjadikan orang juga ingin berbuat baik. Kata Ghazali, ini cukup untuk merubah karakter seseorang, mendengarkan kebaikan ataupun keburukan. Nah kata beliau, lanjutkan lagi, makanya ketika disebutkan tentang orang-orang yang soleh, itu akan turun rahmat. Sebabnya apa? Begitu orang dengarkan cerita orang soleh, benar-benar dengar ya, bukan cuma dibacakan Anda ngelamun, nggak termasuk itu. Termasuk. Jadi Anda yang hadir hal itu, ada yang hadir hal, besok Anda duduk dengar benerannya.
Anda duduk dengar beneran dengan seksama, dengar beneran dengan seksama, kemudian setelah itu Anda benar-benar pokoknya Anda perhatikan. Kadang hal itu macam-macam soalnya. Ada yang sudah dengar tidak apa-apa, ada yang penting minum kopi di pinggir sana nyantai. Oh dapat barokah, gak dapat barokah, dapat barokah itu. Long kumpul sekian banyak orang itu pasti ada orang soleh itu kumpul sekian banyak. Tandanya barokahnya, seandainya dia mati di situ, husnul khotimah atau enggak? Berarti barokah itu aja. Dan barokah itu jangan dibatasi. Kalau acaranya sekalipun acara di masjid, lihat Anda duduk di ujung daripada majlis ar-raudhah. Kan nanti di sini juga ada yang pakai duduk ya. Anda duduk di ujung dari majlis ar-raudhah, tapi hati Anda hadir. Hati Anda hadir. Mungkin yang dekat dengan posisi terjadinya hal, tapi hatinya enggak hadir, Anda barokahnya lebih gede. Barokahnya lebih gede. Barokah itu jangan dibatasi. Dan barokah itu kalau udah dapat kadang-kadang cukup untuk mengcover seumur hidup Anda. Ada dalam hadis itu, Allah itu punya nafahat, anugerah khusus. Kalau seorang hamba mendapatkan anugerah khusus itu, sa'idah sa'adatan la yashqa ba'daha abada, maka akan beruntung, tidak akan celaka lagi selama-lamanya. Kapan turunnya itu? Ketika disebutkan tentang sejarah orang yang soleh. Sebagaimana disampaikan juga ada dalam kitab Abjadul Ulum. Katakan inna dzikra fadha'ilul ulama ta'arrudun linafahatil wahbi minallahi ta'ala. Kalau kita tuh nyebutkan tentang ulama, maka itu berarti kita memantaskan diri kita untuk meraih anugerah yang sifatnya hadiah cuma-cuma dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita menyebut tentang ulama, maka berarti kita menyebut Allah yang memberikan kemuliaan kepada ulama tersebut. Dan hasilnya apa? Tandanya apa? Buahnya apa? Buahnya adalah ada ketenangan di dalam hati kita semuanya. Gitu. Makanya Masya Allah, sampai dikatakan apa? Kalau ada orang, dikatakan di sini dalam kitab Abjadul Ulum, kata Muhibbuddin At-Tabari, anna man warrakha mu'minan fadlan an alimin amilin faka'annama ahyahu wa man ahya mu'minan faka'annama ahyan nasa jami'a. Kalau ada orang menceritakan mukmin yang lainnya, terlebih lagi kalau itu seorang alim yang mengamalkan ilmunya, ini seakan-akan dia menghidupkan ulama yang sudah meninggal tadi itu. Dan barang siapa menghidupkan satu orang mukmin, maka dia menghidupkan semua manusia. Pahalanya. Masya Allah, ini luar biasa pahala yang didapat. Ada lagi orang yang menyebutkan biografinya ulama, ceritakan biografinya ulama, maka dia akan mendapatkan keberkahan syafaat daripada ulama tersebut. Makanya nih, ini saya kasih amalan sepele. Semoga jadi bekal kita biar pantas masuk surga insyaallah. Biar pantas dekat sama orang soleh. Setiap Anda dengar tentang kelebihan seorang ulama, tulis. Terus ada di medsos Anda, tulis Anda kirimkan WhatsApp dan lain sebagainya. Tulis saja. Kira-kira untuk menulis biografi ulama yang Anda dengar, umpama nanti Anda dengar misalkan tentang Habib Ali Al-Habsyi, nanti akan dengar kisahnya. Kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk nulis tentang Habib Ali? Singkat atau singkat kan waktunya? Paling cuma satu kisah. Singkat apa enggak? Tapi begitu Anda tulis, maka Anda seakan-akan Anda telah khidmat sama ulama itu dan Anda akan mendapatkan syafaatnya. Ini bukan ngarang, ini saya baca di kitab Abjadul Ulum. Sampai-sampai di kitab Tarikh Baghdad tadi kita baca. Masya Allah. Ada sekelompok orang itu, mereka kalau sudah lama nggak turun hujan, mereka duduk masing-masing menceritakan tentang manakibnya para ulama, para aulia. Sudah mereka duduk cerita tentang para ulama, para aulia, langsung diturunkan hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rahmat Allah turun.
Masya Allah. Nah, ya makanya kita jangan meremehkan kehadiran kita di majelis haul. Ketika dibacakan sejarahnya orang-orang yang soleh, diceritakan kisah mereka, maka ketika itu kita sedang memantaskan diri kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kita kembali ke pembahasan. Intinya bahwasanya acara haul itu bukan acara yang tidak punya dasar. Tapi acara haul itu adalah acara yang punya landasan mengenang orang soleh. Dan mengenang orang soleh itu adalah ajaran dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang nanya lagi. Beb, kalau memang mengenang orang soleh kan bagus, ngapain dibuat tahunan? Kok nggak dibuat sebulan sekali atau setiap hari? Ngapain kok dibuat setiap 1 tahun sekali, ya kan? Nah, saya jawab juga. Nah, ini Imam At-Tabari meriwayatkan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haulin fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu setiap 1 tahun sekali ziarah ke makamnya syuhada, para syuhada. Ya, ke makamnya para syuhada. Udah belum mengatakan apa? Assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, maka sebaik-baik tempat kembali nanti akan menyertai kalian. Sayyidina Abu Bakar niru, Sayyidina Umar niru, Sayyidina Utsman niru. Dibuat rutin 1 tahun sekali Nabi Muhammad mendoakan dan mengenang orang yang soleh. Kita tiru di acara haul. Paham ya? Jadi acara haul ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ada lagi yang protes. Beb, itu kalau yang disebutkan di Al-Quran, disebutkan di hadis Nabi, itu kan orang yang jelas-jelas soleh. Tapi kalau yang diholi kan belum tentu soleh. Mana dalil yang menyatakan Habib Ali itu soleh? Kan tidak ada dalil Quran dan hadisnya. Berarti kan belum tentu soleh. Ya kalau model mikirnya begitu mas, di dunia ini tidak ada orang soleh sudah. Tidak ada orang yang soleh. Sekarang pertanyaannya, kita ini disuruh sering husnudon atau su'udon? Husnudon, prasangka baik. Kalau lihat orang hidupnya itu diisi dengan kebaikan, kita anggap orang soleh atau enggak? Orang soleh, layak apa enggak untuk dikenang? Layak. Bisa dipahami ya? Gitu. Ada yang nanya lagi, Beb, kenapa kok enggak yang diholi, kok enggak Imam Syafi'i atau Khalid bin Walid? Banyak orang ngeyel sekarang ini. Kenapa yang diholi kok harus Habib Ali? Begini loh, namanya manusia itu akan tergerak untuk niru orang yang lebih dekat masanya dengan dirinya. Orang yang lebih dekat masanya dengan dirinya. Umpama nih. Anda lebih tergerak mana? Kalau saya cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, beliau tuh tiap malam bisa tahajud. Ada dalam hati mikir, Sayyidina Abu Bakar kok ya biasa, sahabat Nabi, kan lihat Nabi. Saya kan lihatnya Upin Ipin, jadi ya tidak biasa. Kan bisa jadi begitu kalau pikirnya. Kalau bilang, baru nih ada orang meninggal, Masya Allah, hidup di zaman kayak kita loh ini. Tapi Masya Allah, beliau istiqomah, tidak pernah azan kecuali beliau sudah berada di masjid. Tergerak apa enggak hati kita? Mosok dia bisa, mosok kita enggak bisa. Jadi tasyawuknya kita untuk ittiba wal iqtida kepada orang-orang soleh itu, ketika masanya dekat dengan masanya kita senang untuk niru. Kita jadi semangat untuk meniru. Nah, karena itulah ulama memanfaatkan acara haul adalah media untuk berkumpulnya orang banyak, didekatkan dengan orang soleh,
sebagai wasilah orang soleh itu akan mendekatkan dengan Nabi Muhammad. Dan kalau udah dekat dengan Nabi Muhammad pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa diadakan acara haul. Maka Anda jangan bingung kenapa kok harus haul-haulan. Dana segitian banyak kenapa kok enggak disedekahkan untuk fakir miskin. Mohon maaf, itu yang makan kebuli rata-rata orang miskin semuanya itu. Benar. Ada yang mungkin makan kebulian nunggu cuma haul. Iya kan? Benar. Coba nih teman-teman markas nih makannya kebuli kalau enggak kondangan kapan? Hal kan? Hal. Nah, kalau kondangan lain lagi, tapi nasib belum tentu juga ya. Katanya Pak Edwin dulu kalau kondangan nasinya gimana Pak? Kadang nasi kebuli beb, kadang nasi rames. Rames itu gimana? Ramesti. Enggak mesti dapat. Jadi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok ini di Kota Solo itu ada acara haul. Memang yang diholi tidak dimakamkan di Solo. Di holi itu enggak dimakamkan di Solo. Yang diholi itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nulis kitab Maulid Simtud Duror yang biasa kita baca atau terkenal dengan nama Maulid Habsyi. Beliau enggak tinggal di Solo sih, tapi anaknya ada di Solo yang dimakamkan di Masjid Riyadh. Nama putranya Habib Alwi. Habib Alwi itu punya putra juga dimakamkan di Masjid Riyadh, yaitu yang banyak dikenal orang Al-Habib Muhammad Anis, dan kakak beliau Habib Ahmad. Nah, di sini dibuat hallnya. Jadi hall Solo yang pertama kali buat siapa Beb? Apa Habib Alinya sendiri? Ya jelas bukan. Gak ada orang buat hallnya diri sendiri, gak ada. Hall itu kan yang diperingati wafatnya ulama. Ini yang buat hallnya adalah Habib Alwi. Habib Alwi itu buat hall dari ayahnya. Kenapa kok buat hall? Karena beliau kan ayahnya kan tinggal di Hadramaut di daerah Yaman Selatan. Beliau kan hijrah ke Jawa untuk berdakwah. Kan banyak murid-murid ayahnya kan yang ada di Jawa sini. Ayo setahun sekali kumpul untuk mendoakan sambil menceritakan biografi orang-orang soleh, terutama Habib Ali tadi. Akhirnya berkumpul orang cerita tentang orang-orang soleh. Jadilah setelah cerita baca tahlil untuk mendoakan. Jadilah acaranya acara haul. Dan haul Solo itu dulu enggak seramai sekarang ya. Dulu sepi. Anda kalau lihat fotonya Habaib yang kuno-kuno, yang foto hitam putih itu dulu semua hadir haul Solo semua rata-rata itu. Kumpul jadi satu majlis. Ya Allah, yang datang 20 orang, 30 orang, tapi yang datang min kibaril ulama wa min kibaril aulia. Yang datang itu min kibaril ulama, pembesar-pembesar para ulama, dan min kibaril aulia, pembesar-pembesar para wali. Hadir itu. Cara hal. Dulu yang ceramah diantaranya Habib Salim bin Jindan. Salim bin Jindan ini kakeknya Habib Jindan Jakarta. Kemudian diantara yang ceramah juga adalah para habaib yang lainnya juga. Habib Novel bin Salim bin Jindan dulu juga berceramah. Dan para habaib yang lainnya. Dulu para kiai pun juga ceramah dulu. Dulu itu di Hall Solo itu sampai pernah ada ceramah dengan bahasa Madura. Iya benar. Karena dulu itu yang pertama kali banyak datang Hall Solo itu rata-rata orang dari Jawa Timur, khususnya Pasuruan. Di Pasuruan tuh kiai internal kan ada Kiai Hamid ya. Kiai Abdul Hamid Pasuruan, yang wali Kiai Hamid itu punya mertua Kiai Ahmad Kusyairi. Tuh Kiai Hamid, Kiai Ahmad Kusyairi itu datang hall tuh rombongan sama murid-muridnya. Bukan dikatakan sampai sekarang tuh saksi hidupnya masih ada, termasuk yang pertama kali bawa sound system ke Solo itu dari Pasuruan. Kiai-kiai itu Pasuruan. Akhirnya yang datang itu rata-rata orang-orang Pasuruan semuanya. Ketika itu maaf orang Solo belum tahu hall. Tahunya waktu itu masih kol-kolan, bilangnya masih gitu. Hall masih belum banyak yang tahu. Orang Pasuruan itu usaha hadir mereka. Usaha hadir. Saya tuh pernah kayak itu kaget kok.
Saya itu dulu mondok. Di pondok saya itu, depan pondok itu ada wanita tua. Nih sini panggilannya mbok-mbok ya. Mbok-mbok begitu. Tua banget. Saya masuk warung. Saya sama teman saya, begitu saya sampai di warung, lihat ada fotonya Habib Anis di sana. Saya bilang sama teman saya, awas kalau kamu bilang saya cucunya. Usah, nanti tidak boleh bayar, kesian. Ini warungnya usah, warungnya kesian nih warungnya. Dan sana tuh kalau makan mie saya. Ya sana yang bisa dimakan cuma itu soal. Lainnya saya tidak suka makanannya. Akhirnya, dan maaf, mbok-mbok itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Tidak mau bahasa Indonesia tidak paham. Bahasa Jawa apalagi tidak paham juga. Bisa cuma bahasa Madura. Saya dulu bisa bahasa Madura dikit-dikit. Sekonek. Enggih. Mon banyak-banyak tak oneng kula. Kalau banyak-banyak tidak paham. Kalau sedikit-sedikit insya Allah saya ngerti. Saya nanya tuh. Ada Bu, siapa nih? Pak Saudara, Bu, saya Raneka Bu. Bu, ini siapa ini Bu? Ini Habib Anis, Solo. Hall. Oh, ya, saya tanya ini wawancara terselubung ini. Pernah datang Hall Solo? Loh, kata dia tiap tahun. Sudah berapa puluh tahun kata dia. Loh, gimana? Dia cerita, saya tuh nyelengi setahun. Jadi saya habis nyelengi setahun berangkat hall. Nanti begitu pulang hall saya nyelengi setahun lagi. Sampai datang hall tahun depan gitu. Itu gitu. Nyelengi nanti datang hall tahun depan. Hall tahun depan tuh gitu. Tua udah. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok. Nah dulu tuh di Hall Solo ada ceramah dengan bahasa Madura. Ada ya dulu ada. Nggak salah tuh Kiai Ahmad Kusyairi pernah ceramah. Ada juga Kiai Ahmad Jufri, pondok pesantren besok Pasuruan dulu juga ceramah. Ada juga Kiai Ahmad Pacar Keling, itu juga dulu ceramah. Rata-rata memang Kiai waktu itu dari Pasuruan, karena yang awal-awal hadir. Nah ketika satu yang hadir banyak, mulai banyak dari Jakarta banyak, dari Kalimantan banyak, udah yang ceramah pakai bahasa Indo. Nah, pakai bahasa Madura kesini dari Solo nggak paham nanti akhirnya. Ada ceramahnya nanti pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia ada ceramah gitu. Di awal Solo dulu belum banyak, dikit yang hadir. Saya masih ingat dulu tahun 2000-an itu, tahun 2000 itu saya tuh kalau berangkat Hall Solo itu nggak boleh bolos waktu itu sama Umi, sama ibu saya nggak boleh bolos. Saya suruh sekolah dulu, jam 9 pulang dari sekolah berangkat hall. Mesti bisa masuk sampai depan bisa. Sekarang datang jam 9 dicegat sama banser saya. Tidak bisa masuk sudah. Cuma banser, orang udah padat tidak bisa masuk sekarang. Ada teman berangkat hall, kamu cari tempat, alhamdulillah dapat tempat di mana? Di atas lantai 2, masya Allah. Nanti kapan? Dari sholat subuh. Hallnya jam 9 dari sholat subuh ngantri dapat lantai 2. Sekarang udah padat sudah. Itu masih sepi, belum banyak orang hadir. Tapi tambah lama tambah banyak. Itu sejarah daripada Hall Solo. Dulu kalau Hall Solo itu pakai ada namanya arak-arakan. Ini dulu ada namanya Habib Muhammad Rajab bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Rumahnya di Dewutan sini. Dari Majlis Raudhah ke arah barat mungkin 100 meter. Setelah jembatan turun dikit. Itu dulu semua habaib kumpul di situ. Nanti dikarak pakai rebana. Dikarak, Habib nanti nyambut. Saya itu nanti masuk bareng-bareng ke Masjid Riyad. Dulu gitu. Sekarang tidak bisa karak-karakan Pak, kasihan habaibnya sekarang karak. Bisa dimakan sama yang hadir ini. Sekarang ini kan orang salaman modelnya macam-macam ya. Ada yang salaman begini, ada yang salaman bolak-balik, ada yang salaman baliknya begini juga ada. Ada yang salaman gigit ada. Ada yang salaman model baru. Bener ini saya ketemu nih. Salaman mau ngemut jempol. Saya bingung, ini nih maksudnya dia mau ngambil berkah tangan saya atau mau memberkahi tangan saya ini maksudnya ini. Lah jempol kok dimut kan ludah semua tangan saya nanti kan akhirnya. Macam-macam itu sejarahnya
Hausul untuk sekarang tidak bisa habaib di Karo sekian banyak, waduh repot. Hari itu waktu udah kumpul langsung di Masjid Riyad, kita tahlil duduk hal. Nanti Anda perlu Anda untuk hadir. Anda perlu untuk hadir. Kadang-kadang yang sulit ini malas hadir. Setiap hari saya kan bisa ziarah. Anda perlu untuk hadir dan Anda perlu ngajak anak Anda untuk hadir. Kenapa? Kenalkan anak Anda pelajaran di dunia nyata. Lihat nak, orang dari jauh perlunya mau hormat sama orang soleh, perlunya mau punya hubungan sama para ulama. Nah, ini perlunya mau datang maulid nak, dari malam nak udah tidur di jalan, perlunya besok mau datang maulid. Cinta sama Nabi ini nak, itu nanti membekas dalam diri anak kita itu, membekas dalam diri anak kita. Kita datang kan, anda bisa bayangkan nggak? Orang yang datang Hausul itu nggak ngeluarin biaya dikit loh, itu gede loh biayanya. Dan nggak semua orang mampu. Yang nggak mampu banyak loh. Ada yang cuma punya ongkos berangkat, ongkos pulangnya tawakal, banyak itu. Banyak itu. Jangan dikira nggak ada. Berangkat ongkos punya, ongkos pulang tawakal, banyak itu. Semoga nanti dapat barengan. Tapi ya alhamdulillah dapat aja. Ada aja barengannya. Banyak model begitu. Ada yang tidur di emperan sehari 2 hari. Ada yang tidur di mobil. Anda bisa bayangkan, mereka kalau mau di rumah kan lebih enak. Ya kan? Tidur dengan keluarga, nyantai. Ya kan? Datang hal panas, makannya rebutan. Pergi keluar kota ke kotanya orang. Ada apa? Subhanallah. Tapi di situ ada rahasianya. Kalau orang itu udah dicintai sama Allah, Allah akan jadikan hamba-hamba pilihan Allah akan mencintai orang tersebut. Dan semoga kalau kita bisa cinta sama orang-orang yang soleh, berarti tanda kita ini juga hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah nanti insyaallah besok, nah makanya Senin depan kita libur, tidak bisa kajian Senin depan. Sini full ini. Anda mau kajian tidak bisa, di jalan aja nggak bisa kita kajian, kok apalagi di mushola. Nggak bisa kita kajian Senin depan. Jadi Senin depan itu acaranya khusus laki-laki, bukan libur ya, dipindah ke Masjid Riyad, datang acara rohah, baca kitab salaf ya, kitab salaf. Anda datang, kalau Anda mau datang sebelum maghrib itu baca kitab salaf, tapi yang dibaca cuma bahasa Arabnya aja. Nanti ceramahnya itu mulai dari ba'da maghrib, salat maghrib di Masjid Riyad, ibadah maghrib baru setelah itu ceramah agama. Jangan sampai gak hadir dah, sayangnya. Hadir nanti kita ya, hadir nanti teman-teman semuanya usahakan hadir. Nanti juga kalau teman-teman kan sudah ada di grup, ini sudah terdaftar di grup ngaji Senin kan. Nanti kapan-kapan kita kalau perlu kita buat rombongan, kita datang hallnya ulama yang ada di Jawa Timur atau gimana gitu ya. Dapat hallnya para ulama, nanti kita hadir. Kenapa? Biar kita punya hubungan sama orang-orang soleh. Kita nih kalau mau ngandalkan sholat kita seberapa nilainya? Kalau kita punya hubungan sama orang-orang soleh, insya Allah nanti beliau akan jadi penolong kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti kita di hall nanti dengarkan kisah-kisahnya Habib Ali. Habib Ali itu gimana beliau itu membaktikan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Anda bayangkan buka pondok pertama kali ada di Hadramut, bahkan pondoknya gratis. Tiap hari itu nyembelih sekian puluh ekor kambing untuk jamu tamu. Jadi kalau umpama Habib Ali hidup ada di Solo, Anda enggak dimasakkan sama istri Pak, Anda bisa makan Pak, ke rumahnya Habib Ali aja. Makan tiap hari Pak orang di sana. Kok bisa ya orang kok mau? Kok sampai bisa tidak ada dunia dalam hati, kok bisa ngeluarkan jamu orang makan tiap hari. Beliau kalau udah buka bulan Maulid itu, hari Kamis terakhir baca Maulid itu, semua datang 1 minggu ditanggung makannya sak hewan ternaknya. Umpama nih ngaji Senin 1 malam kita buat semua hadir, saya akan kasih ongkos bensin per orang 100.000. Yakin sampai luar Pak yang hadir pengajian Pak. Masya Allah. Sampai luar yang hadir pengajiannya. Kenapa? Ini tadi 100.000 ya ini tadi. Iya kan?
Ini nyangoni hadir disangoni sampai ongkos transportnya disangoni. Ya bayangkan dermawannya seperti apa. Orangnya khusyuk. Kalau ceramah itu ceramah, baru beliau berdiri, orang udah nangis. Udah nangis, Masya Allah Habib Ali. Terus saya baru pegang mic, Anda udah ketawa semuanya sudah. Baru pegang mic ini Habib Ali orang nangis, baru berdiri nangis. Itu kalau sudah sholat, ngimamin sholat, itu dari khusyuk, orang yang khusyuk luar biasa. Khusyuknya itu sampai menjalar ke semua yang hadir, sampai anak kecil ikut khusyuk. Habib Ali itu punya majlis, itu majlisnya yang hadir ribuan. Beliau ngajar, tidak pakai mic, tapi semua hadir sampai ujung dengar suaranya. Dan kalau ada orang lewat depan situ, seakan-akan dianggap gak ada manusia, saking khusyuknya majlisnya beliau. Nanti ngejak orang berbuat baik, doakan orang. Itu. Nah, manusia begini kan perlu untuk dikenang. Biar kita tuh tidak salah mengidolakan orang lah. Ayo kita idolakan orang-orang yang saling istiqomah yang jelas. Sanad keilmuannya belajarnya jelas. Belajar sama ulama Hadramut pernah, belajar sama ulama Mekah pernah. Kitab-kitab favoritnya ada. Jelas semuanya. Itulah yang nanti kita teladani dari Habib Ali untuk kita dengarkan nanti ketika dibacakan manaqib haul, nanti kita bisa dengarkan, kita bisa simak nanti insyaallah ya. Insyaallah majelis Senin depan itu bukan libur, khusus laki-laki dipindah ke Masjid Riyadh. Dimulai sholat maghrib ada di Masjid Riyadh. Ini saya undang nih hadir ini. Terus saya tidak janji ngasih makanan ya. Itu kalau ada makanan berjamaah, tapi tidak tahu, saya tidak janji jenengan dapat makanan. Pokoknya yang penting hadir aja ya. Hadir, mau hadir dari Solo juga boleh. Anda nanti rasakan duduk, Anda tidak paham yang dibaca kitabnya apa, tapi hati Anda tenang. Rasakan nanti. Biasakan kita jangan sampai yang ngerti kadang-kadang cuma yang dari jauh, yang dari dekat kadang-kadang belum tahu. Dari Senin. Jadi sebenarnya rohanya itu ada 3 hari, tapi nggak diterjemahkan pakai bahasa Arab semuanya. Ya. Sabtu, Minggu, Senin. 3 hari itu ada rohah. Namanya rohah itu namanya ngaji sore. Dan sore rohah nyantai. Itu nanti baca kitab-kitab, ada qasidah-qasidahnya ya. Sabtu sore mulainya pada asar, Minggu sore pada asar, Senin sore yang rame. Lah, Senin sore asar sampai maghrib, habis maghrib setelah itu ada ceramah agama. Ada ceramah agama. Nah setelah itu nanti Selasa paginya jam 9 pagi hall kumpul orang semua. Kemudian Selasa pagi, Rebu ba'da subuh baca maulid. Pada subuh itu baca maulid. Hadir kita nanti insyaallah. Biar kita dapat berkah ya. Dapat berkah. Ulama-ulama itu semuanya hadir kok. Ulama-ulama itu semuanya hadir. Rata-rata ulama-ulama, terutama ulama yang mungkin populer di Nusantara ini banyak yang hadir. Yang sekali yang hadir. Anda yang baik dari kalangan habaib ataupun dari kalangan kiai. Kalau saya sebut namanya satu persatu kepanjangan dah. Tuanya banyak sekali yang hadir. Insyaallah dari kita semuanya dapat berkah insyaallah ya. Amin. Allahumma amin. Yuk, tanya jawab 3 pertanyaan boleh sambil bagi yang kopi sama roti mau dibagi silakan. Monggo. Silakan. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Bib. Yang pertama, mohon arahan untuk beberapa orang yang masih ragu apakah mau hadir haul untuk khidmat mengikuti acara atau ikut jadi panitia relawan melayani tamu. Yang kedua, pernah lihat di media sosial dawuh seorang ulama yang mengatakan bahwa Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid adalah Menteri Keuangannya Gusti Allah begitu, Bib. Maksudnya bagaimana, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadir haul itu lebih bagus mana, hadir atau khidmat ikut bantu-bantu? Nah, sebenarnya gini, yang namanya ibadah itu kalau mutaaddi
lebih afdol daripada yang qasir. Ibadah yang manfaatnya dirasakan sama orang banyak itu lebih afdol daripada ibadah yang dirasakan manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Kalau Anda lihat Anda ada semangat untuk berkhidmat, Anda pengen khidmat bantu-bantu orang, ya silakan, itu lebih bagus. Ini ada yang teman-teman juga yang telepon, ini juga ada yang dari sana kan datang enggak santrinya Pak Thayyib? Ada enggak? Hadir? Oh ya itu Pak Thayyib itu. Lagi ini datang sekian puluh orang nanti mau jadi tenaga kebersihan nanti insyaallah. Kemudian juga ada juga yang mau buat kopi gratis macam-macam. Anda mau datang mau ngasih manfaat sama orang banyak boleh. Tapi Beb udah banyak Beb dan saya nggak tahu saya tuh harus jadi relawan di mana. Ya saya niat hadir aja Beb menikmati acara. Silahkan juga bagus. Pokoknya Anda niati aja. Kalau Anda mau khidmat monggo silakan. Tapi kalau pas Anda misalkan udah banyak yang Anda anggap khidmat, Anda tinggal duduk, udah Anda tinggal duduk. Insyaallah tentunya yang memang yang paling banyak pahalanya tentu kalau Anda ikut khidmat juga. Tapi kan tidak semua kondisi memungkinkan Anda untuk khidmat juga ya. Udah banyak yang bantu ya udah. Ini kalau ini umpama nih semuanya khidmat mau ikut ngangkat roti, kan tidak ada yang dibagi ya akhirnya. Jadi tidak apa-apa, Anda duduk niatnya Anda memberikan kesempatan untuk yang bagi biar dapat pahala, ya kan? Kan juga bisa dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa maksudnya Habib Ali itu menteri, bukan menteri keuangannya para wali, ada itu dawuhnya Mbah Hamid. Nah ini jangan iktirad dulu karena ini nggak ada di Quran atau hadis. Nah jangan iktirad dulu, ini nggak ada Quran, ini nggak ada di hadis. Dalam dunia kewalian yang namanya aulia memuji aulia itu biasa. Makanya Junaid al-Baghdadi dipuji oleh ulama di masanya Sayyidut Taifah. Itu biasa memuji begitu. Lah ada orang yang aulia tahu, ini kalau tawasul bab rezeki, biasanya kalau di acaranya Habib Ali itu qabul. Karena Habib Ali itu punya guru namanya Habib Abu Bakar Al-Attas. Ini gurunya ini orang soleh, itu doakan apa? Ali, yang cinta sama aku dapat dunia sama akhirat, dan yang cinta sama kamu juga dapat dunia sama akhirat. Jadi akhirnya yang tawasul sama Habib Ali itu insya Allah urusan dunia dan akhiratnya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhirnya Habib Ali termasuk wali yang difavoriti sama banyak orang. Kenapa? Bab urusan rezeki mandi. Urusan rezeki itu mandi kalau tawasul. Biasanya begitu. Itu nasihatnya gitu. Tapi jangan itu. Bukan ini. Anda tidak percaya Habib, saya tidak percaya Habib. Tidak apa-apa, boleh aja. Bukan rukun iman kok ini. Ini bukan rukun iman, tidak ada masalah. Tapi ini namanya adalah ungkapan seorang wali yang memuji wali yang lainnya. Itu begitu. Ayo mungkin. Ya, silakan. Make. Ya. Nah, sudah nih, depan. Perempuan ada yang mau nanya enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pernah mendengar di media sosial, mungkin ini sedikit melenceng dari tema. Kalau anak yang sudah meninggal sebelum balik itu bisa menolong orang tuanya di akhirat kelak. Apakah itu benar, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang betul itu anak yang meninggal dalam keadaan bayi. Keadaan bayi itu nanti akan menjadi penolong orang tuanya, menggandeng tangan orang tuanya untuk masuk ke surga. Makanya kalau kita ini ada orang meninggal, kita ngomongnya a'dhamallahu ajrakum. Semoga Allah mengagungkan pahalamu, balasanmu. Paman ini saya ketemu sama orang. Orang ini bapaknya habis mati. Saya bilangnya apa? A'dhamallahu ajrakum. Gitu. Tapi kalau saya pas dengar fulan bin fulan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketemu sama orang a'dhamallahu ajrakum. Tapi yang meninggal itu bayi bilangnya apa? Syafi' nafi'. Ini semoga jadi pemberi syafaat, semoga memberikan kemanfaatan untuk orang tuanya. Syafi' nafi'. Kalau yang meninggal bayi begitu. Nanti akan jadi penolong untuk orang tuanya ketika orang tuanya di akhirat nanti. Kenapa? Karena bayi itu yang meninggal dalam keadaan bayi itu pasti masuk surga. Jadi celengan di surga untuk orang tuanya gitu.
Itu ada riwayat hadisnya juga banyak itu, masyhur juga itu riwayat hadisnya. Ada lagi, silakan. Ya, nah Mas, dari Purwodadi, dari Wirosari, ini dari yang Blora, ketemu nggak ini Blora? Ada nggak Blora? Oh, udah ada. Ini berarti Wirosari. Ya, dan dari Blora dan dari Wirosari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Beb, melihat di media sosial kata Kiai Haji Abdul Hamid pas haul itu, haul Habib Anis, katanya didatangin oleh Rasulullah SAW. Benar atau tidak, Beb? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita globalkan pertanyaannya, bisa enggak Nabi Muhammad SAW itu rohnya menghadiri sebuah munasabah? Bisa atau tidak? Jawabannya sangat bisa. Dalilnya apa? Dalilnya sahabat Nabi yang bernama Ja'far At-Tayyar, ketika dalam peperangan, ada perang Mu'tah itu, Nabi menceritakan Ja'far pegang bendera, ditebas tangannya, kakinya, sampai akhirnya meninggal dunia, syuhada fisabilillah. Nabi menangis. Enggak lama kemudian Ja'far itu mendatangi Nabi Muhammad. Tapi yang bisa lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ini Ja'far sama Allah SWT dikasih dua sayap pengganti dari kedua tangannya yang udah ditebas. Dia bisa terbang ke tempat manapun di surga yang dia kehendaki. Lah kalau rohnya, arwahnya seorang sahabat aja bisa berpindah ke satu tempat yang dia kehendaki, apalagi arwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita imani, rohnya Nabi Muhammad memungkinkan untuk kemanapun juga. Itu wajib kita imani. Tapi datang ke Solo atau tidak, datang ke Madrid atau tidak, maka kita mengatakan memungkinkan untuk hadir. Kepastiannya gimana? Ya kita sama-sama tidak lihat. Kita sama-sama tidak lihat. Tapi ada orang-orang soleh yang mereka sekalipun mereka mungkin ada yang melihat, ada yang merasakan, tapi mereka tahu. Dan ini namanya makom yang udah di atas kita. Udah di atas kita. Bagaimana kita? Anda bebas. Anda mau percaya silahkan, Anda mau ingkar silahkan. Kalau saya percaya, kenapa? Memungkinkan untuk terjadi, dan yang menyatakan itu adalah orang yang yang disaksikan oleh orang di masanya, beliau adalah orang yang soleh, tidak pernah berdusta. Jadi ngapain beliau berusaha untuk urusan hal ini? Jadi saya percaya. Anda misalkan saya tidak mau percaya, tidak ada masalah, boleh aja. Namanya perbedaan pendapat itu biasa-biasa saja. Tapi yang jelas kita semuanya wajib sepakat memungkinkan rohnya Nabi Muhammad untuk berpindah ke satu tempat manapun juga yang dikehendaki oleh beliau, itu wajib kita imani. Kalau datang ke Solo atau tidak, maka itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Begitu. Jelas ya? Ibu-ibu, silakan Bu. Itu ada nanya. Mereka kasih ke belakang ya. 3 yang laki, 3 ibu-ibunya. Saya kasih kesempatan 2 orang, boleh nanya. Ya. Terima kasih, Gib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah haul, seringkali biografi ulama itu dibaca dengan bahasa Arab, sehingga contohnya kita contohkan Simtud Duror atau Al-Barzanji, sehingga seperti tidak menimbulkan bekas bagi orang-orang awam seperti saya ini. Saya kadang melihat hanya suk-sukan saja, tidak bisa mendengar. Bahkan banyak orang yang datang hanya untuk mencari hadiah seperti yang tadi dibicarakan, dan menimbulkan fanatisme tokoh ataupun taklid buta. Apa ini tidak bisa tidak disebut dengan pembodohan? Bagaimana para ulama mengatasi, menyikapi hal ini? Karena menurut saya kok lebih bahaya. Contohnya, kita contohkan, belum sedo saja ada ulama yang viral dibela mati-matian meskipun mereka jelas-jelas bersalah. Bagaimana ini, Bib? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
yang ada di acara haul itu bukanlah suatu pengkultusan. Yang ada di haul itu adalah suatu penghormatan. Suatu penghormatan kepada para ulama. Lah kalau Anda berdesak-desakan, ya Anda cari tempat yang tidak berdesak-desakan. Kemudian setelah itu dibaca di hall itu dibacakan biografinya dengan bahasa Indonesia juga. Bukan hanya dengan bahasa Arab, dibacakan dengan bahasa Indonesia. Ada juga dibacakan dengan bahasa Indonesia. Dan setelah itu orang yang hadir itu merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang soleh maka itu akan turun rahmat. Dan ini enggak taklid buta. Habib Ali itu semua amalnya jelas diceritakan. Enggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun amalnya yang kontroversial, enggak ada. Semua itu semua disebutkan dengan jelas. Lah oleh karena itu yang namanya mencintai orang soleh itu urusannya rasa. Rasa. Kalau Anda mengatakan berdesak-desakan di acara haul itu mungkin kurang bermanfaat, bagi saya Anda salah. Anda salah fatal, Anda salah besar. Kenapa? Karena berkumpulnya aja itu sudah manfaat. Berkumpulnya aja itu sudah manfaat. Di tempat itu orang-orang hadir niatnya untuk mengagungkan orang soleh, itu sudah bermanfaat. Kemudian setelah itu berkumpul bersama mendengarkan biografinya orang yang soleh. Nah kalau saya berdasarkan saya tidak kedengeran, ya berarti pribadiannya tidak kedengar. Orang lain kan dengar. Dan juga menuju untuk bisa ziarah di makam. Nah, kan itu semua manfaat semuanya itu. Kan semuanya sangat bermanfaat. Jadi dalam acara haul itu tidak ada pemenuh, justru pemintaran itu. Pemintaran dan pengenalan biar orang bisa mengenali manhaj daripada orang-orang yang soleh. Dan manhaj mereka bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Dibuktikan secara ilmiah. Kalau Anda lihat semua ulama yang di hall dengan hall yang bejubel yang hadir, insya Allah rata-rata ulama-ulama yang soleh dan tidak ada kontroversi. Dan tidak ada kontroversial apa yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Oleh karena itu agama ini tuh bukan hanya melulu urusannya hanya urusan akal. Saya tambah sesuatu atau tidak? Enggak. Tapi agama ini yang lebih penting daripada akal adalah urusan rasa. Makanya menimbulkan rasa itu ada proses. Kadang memang melalui jalur akliyah, ilmiah, tapi juga menimbulkan rasa itu melalui jalur amaliyah. Dan yang namanya rasa itu adalah menular. Kenapa sih orang sekian banyak hadir haul Solo? Karena ketularan gurunya dulu juga hadir. Gurunya punya rasa cinta sama yang dihauli Habib Ali, rasa cinta nular ke murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya juga hadir. Rasa itu nular. Dan rasa itu kadang bisa muncul sekalipun tanpa ada proses akal. Saya kasih contoh. Baca Maulid Simtuduror tidak tahu artinya, bisa enggak tambah cinta dengan Nabi Muhammad? Bisa, kalau yang membacakan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Bisa. Kenapa? Rasa soalnya. Rasa itu bisa ditularkan. Rasa itu bisa ditularkan. Contoh, kalau seandainya saya tiba di sini saya ketawa terbahak-bahak, Anda semua ikut ketawa apa enggak? Ketawa kan? Anda senang apa enggak? Kenapa? Saya bahagia, Anda ikut bahagia. Padahal Anda enggak tahu kenapa sebab saya bahagia. Tapi ketularan semuanya bisa ikut bahagia. Itu yang namanya ilmu rasa. Dan ilmu rasa ini didapati memang tidak hanya dengan jalur tekstual, tapi juga kadang dengan duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah, dengan duduk bersama mereka itulah ada rasa yang tertular, sehingga kita punya rasa sebagaimana yang mereka rasakan. Karena ibadah ini sampai-sampai dikatakan ibadah itu kualitasnya tergantung rasa yang ada dalam hatinya. Orang yang punya cita rasa keimanan yang tinggi itu sholat sunnah 2 rakaat. Dengan yang orang yang nggak punya cita rasa keimanan, misalkan dia mohon maaf
dia mungkin ada perasaan dengki, setelah itu dia mungkin ada perasaan sering hasud, siapapun juga ini ya. Ini bisa jadi terjadi sama kita juga ini. Ada orang iman luar biasa, Masya Allah, husnudon sama semua orang, dia baik misalkan begitu. Itu sholat 2 rakaat dengan orang sholatnya 100 rakaat. Orang 100 rakaat. Itu orang yang sholatnya 100 rakaat itu lebih bagus yang sholat 2 rakaat ini tadi. Ini saya baca di kitab Manhajus Sawi ketika Habib Zain bin Smith menguraikan makna hadis tentang urusan al-qalb dan urusan akal. Ada orang sahibul minal dzawil qulub an-nadhifah as-safiyah, orang yang punya hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang murni. Orang yang punya hati dalam kondisi hati yang seperti itu mereka kalau sholat 2 rakaat dengan orang yang sama sholatnya 2 rakaat tapi hatinya ya macam-macam. Wow, model kayak kita, gampang suudzon, gampang tersinggungan begitu. Ini sholat ini sama-sama 2 rakaat sama, durasi waktunya sama, kemudian lamanya sama, yang dibaca sama, khusyuknya sama, rakaatnya sama, semuanya sama. Tapi begitu selesai sholat, yang satu pahalanya lebih besar dari gunung Uhud, yang satu pahalanya tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Kenapa? Karena yang berbeda adalah urusan batin yang ada di dalam dirinya. Yang sampai-sampai Nabi bersabda, Abu Bakar Siddiq mengungguli kamu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi bisyai'in waqara fi sadri, dengan sesuatu yang ada di dalam dadanya. Nah, menanamkan sesuatu yang ada di dalam dada itu adalah dengan mujalah satu salin, duduk berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh. Makanya saya ini saksi hidup. Sering orang tuh cerita masih macam-macam. Banyak sekali orang yang fasik dulunya, mungkin nggak sholat, tapi ketika waktu itu hadir haul, dia hadir haul, satu kali dia hadir haul, berubah dari acara haul, dia balik jadi orang yang sholat. Dan hadir haul kemana-mana, hadir haul kemana-mana. Itu hal kemana-mana. Ada teman-teman kita yang dulu tahun lalu ikut hal ada di Gresik. Baru pertama kali ikut hal di Gresik. Ikut sekali, dulu bahan gak dapat tempat tidur, panas gak enak. Terus ikut hal tanya, tahun depan gimana? Berangkat lagi, punya ongkos, pokoknya berangkat. Kenapa? Karena di hatinya merasakan kenikmatan yang tidak didapatkan ketika dia menjalankan ibadah yang lainnya. Nah, kenapa sih kita ketika duduk di majelis maulid di hall bisa khusyuk, sedangkan ketika kita di sholat kadang-kadang tidak bisa khusyuk? Kenapa? Karena kalau kita itu sholat, kita berusaha naik, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita di majelis maulid, di majelis yang mengenang orang yang soleh, maka Allah yang menunjuk kita untuk Allah mendekatkan dirinya dengan kita semuanya. Sehingga situasi batin itu lebih tertempa ketika menghadiri majelis maulid dan majelis haul yang sebagaimana yang tadi saya sebutkan tadi. Kurang lebih begitu. Semoga jelas, Bu. Ada lagi? Satu lagi boleh, Bu Ibu. Monggo. Ayo, silakan. Satu lagi boleh. Tadi kan ada 2 kan? Ya, silakan, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, kita itu kan kalau di kampung ya itu tiap tahun sebelum Ramadan itu kan sering diadakan ziarah ataupun istilahnya itu kan kirim doa, dan sering yang dilakukan itu misalnya mengadakan yasinan ataupun apa. Terus apabila waktu bulan tersebut itu kebetulan misalnya ada orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita sudah meninggal di bulan tersebut. Nah, acara yang kita acara yang akan kita lakukan itu yang baik itu yang bagaimana? Misalnya apa kita niatkan untuk haul ataupun cuman kita mengadakan yasinan, kirim doa atau bagaimana? Terus yang kedua, pelaksanaan waktu haul itu yang baik yang bagaimana? Misalnya wafat tanggal 25 misalnya. Nah, itu acara haul dilaksanakan itu yang bagusnya itu setelah atau pas atau sebelum itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya jadi di dalam hal itu atau tahlilan itu tidak ada aturan baku syariat. Jadi mau dilaksanakan di tanggal wafatnya boleh, setelahnya boleh, sebelumnya boleh. Jadi kita sebenarnya memang ada yang dipaskan, ini dipaskan. Tapi ada juga yang memang enggak bebas. Karena apa? Karena esensi dari peringatan itu adalah kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi fokus ke situnya. Positif. Pokoknya mau diadakan kapanpun juga, kalau itu isinya yasinan, tahlilan, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, maka lakukan aja. Beb, di kampung saya biasanya bulan Sya'ban, bulan Ruwah, enggak apa-apa, silakan. Beb, di kampung saya biasanya setelah Lebaran, silakan setelah Lebaran, tidak ada masalah. Pokoknya Anda jangan terpaku dengan waktu pelaksanaannya, tapi Anda lebih fokus pada esensi yang akan dilaksanakan adalah berkumpul untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Orang itu kalau masih hidup doakan orang yang sudah meninggal dunia, nanti kalau dia sudah meninggal dunia, yang masih hidup akan digerakkan untuk mendoakan dia. Kenapa? Al jaza ala jinsil amal. Balasan itu tergantung daripada jenis perbuatan. Dan Anda berbuatnya mendoakan dan peduli dan orang yang sudah meninggal dunia, maka balasannya adalah ketika Anda sudah meninggal dunia, Anda akan didoakan dan dipedulikan, diingat juga oleh orang lain. Ini sudah 5 pertanyaan, saya kira cukup. Jadi saya ulang lagi, Senin depan jangan ke sini karena motor Anda tidak mungkin bisa sampai ke sini. Saya yakin motor Anda nggak bisa sampai ke sini. Di Senin depan itu kajiannya dipindah. Khusus laki-laki, ayo hadir ada di masjid Riyadh. Mau hadir pada asar boleh, mau hadir pada maghrib juga boleh. Sama-sama kita ikut ngaji, kita niat cari berkah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita itu niru orang soleh aja itu sudah berkah. Orang soleh itu ada berkahnya dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna yakum fid din wa alimna wa iyyakum mata'wil wa dinu iyyakum la sawa isabila rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi rabbil alamin bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali' ala sarairi wa niyati ikzi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafuminkum, kita jumpa berarti yang ngaji di Raudhah 2 Senin yang akan datang ya. Jadi 2 minggu lagi kita jumpa, insyaallah kita kembali ngaji kitab Fathul Ilah. Tapi yang biasa kita baca kita kembali, dan ini masih di babnya adalah bab tasawuf. Insyaallah kita akan sampai Sya'ban nanti insyaallah akan kita hatamkan kitab Fathul Ilah. Jadi Sya'ban nanti kita hataman kitab insyaallah ya. Jadi kita hataman kitab, nanti Syawal kita buka kitab baru lagi. Insyaallah. Wallahu a'lam shawab. Yang belum masuk grup silahkan kontak ke Mas Juan. Belum masuk grup ngajinya kita kontak ke Mas Juan. Yaitu nomornya nomor cantik 081 57 6 6 6 105 081 57 6 6 6 105.
Sekali lagi terakhir 081576666105. Bang aja, Mas, saya mau masuk grup ngaji Senin. Nanti Mas Sunan dikirimi linknya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.